Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi kami dari mereview jurnal yang sudah kami rangkum dalam bentuk PowerPoint dengan judul Reinterpretasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Masa Kini. Sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang legal, dan demi terciptanya keharmonisan tersebut dan konsekuensi dari akad tersebut, maka lahirlah sebuah hak dan kewajiban suami. Nasihat merupakan salah satu teori intradoktrinal reform yang selalu eksis dalam menganalisis dan menyikapi permasalahan kontemporer, yang dalam hal ini adalah permasalahan hak dan kewajiban suami istri. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kondisi istri yang bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Adapun tujuan adalah untuk mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban suami yang sumber ekonominya tidak mutlak dari suami. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang akan membahas tentang nafkah suami terhadap istri sebagai wanita karir. Dari segi hukum perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri, suami sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab memelihara istri dan anak-anaknya, dan tugas istri bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Secara kontekstual, masyarakat ini banyak wanita yang berusaha membantu suami mereka. Banyak perempuan yang bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian suami. Namun tidak sedikit pula karena hal tersebut sering atau banyak terjadinya kontra antara suami dan istri. Bahkan tidak sedikit pula yang berujung perceraian. Makna nafkah secara etimologis berarti memberi nafkah hidup. Artinya sesuatu yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri dan kerabatnya sebagai kebutuhan dasar bagi mereka. Nafkah terbagi menjadi dua, yakni nafkah materi dan nafkah non materi. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqo yunfiku infaqon, berarti menghabiskan. Bentuk jamaknya adalah nafaqot, yang artinya sesuatu yang dikeluarkan pria itu untuk tanggungannya. Menurut istilah syara, nafkah adalah cukup untuk kebutuhan rakyat yang berada di bawah tanggung jawabnya, berupa sandang, pangan, dan papan. Juga berarti pengeluaran seseorang untuk sesuatu sebagai biaya untuk orang yang wajib menafkahi mereka, terdiri dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya nafkah ada dua macam. Pertama, nafkah yang dibutuhkan manusia untuk dirinya, dan jika ia cukup kaya, ia harus menafkahi orang lain. Hal ini didasarkan pada Nabi Muhammad SAW dari Jabir yang menyatakan bahwa mulailah pemenuhan untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian berikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Yang kedua, yakni nafkah yang dibutuhkan manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama yakni an-nasabu atau keturunan, az-zaujiyah perkawinan, dan al-milk kepemilikan. Jadi ada 3 syarat nafkah itu wajib disebabkan oleh 3 hal tadi. Ada pula beberapa hal yang akan menyebabkan berakhirnya pemberian nafkah tersebut dari seorang suami kepada istri. Yang pertama adalah nusyuz. Apa itu nusyuz? Yakni perbuatan mendurhakai seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan apapun yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang kedua adalah kematian. Penghidupan istri telah berakhir sejak kematian suaminya. Ya, apabila seorang suami telah meninggal dunia, maka putuslah atau hilanglah kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Yang ketiga ini kemurtadan. Jika seorang istri murtad, kehilangan haknya karena keluarnya istri dari Islam. Apabila seorang istri itu murtad, maka sudah tidak tanggungan lagi bagi suami untuk menafkahinya. Tidak wajib seorang suami itu untuk menafkahi istrinya yang telah murtad tadi. Yang keempat ada talak. Para ahli fikih sepakat bahwa perempuan yang telah diceraikan tetap berhak diberi nafkah dan tempat tinggal. Nah, dalam konteks ini ada beberapa pendapat. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kehidupan wanita yang telah diceraikan sebanyak 3 kali. Contoh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang telah diceraikan 3 kali tidak berhak atas nafkah. Tetapi menurut Imam Malik dan Syafi'i,
dia tetap berhak atas tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah, seorang istri yang telah diceraikan 3 kali masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Jadi dalam konteks talak ini ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa setelah ditalak 3 kali itu istri tidak berhak atas nafkah, tetapi masih berhak atas tempat tinggal. Sedangkan menurut pandangan Imam Abu Hanifah, seorang istri yang telah diceraikan 3 kali masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Habisnya masa iddah. Yang keempat adalah habisnya masa iddah. Para ulama sepakat bahwa hak pemberi nafkah bagi istri yang hanya selama istri masih dalam masa iddah. Para ulama bersepakat bahwa hak memberi nafkah bagi istri hanya selama istri masih dalam masa iddah. Setelah berakhir masa iddah, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa suami wajib menafkahi mantan istrinya. Jadi suami yang telah menceraikan istrinya masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istrinya selagi istrinya masih dalam masa iddah. Namun ketika masa iddah itu telah selesai, maka sudah tidak ada kewajiban seorang suami untuk menafkahi mantan istrinya. Jadi begitu. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya erat kaitannya dengan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang istri terhadap hak yang diterimanya. Artinya, salah satu akibat dari akad nikah adalah adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun demikian bukan berarti istri secara otomatis menerima hak atas nafkahnya. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam hal rumah keluarga, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri. Jadi istri itu tidak semena-mena mendapat haknya, dia juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan yang akan mendapatkan haknya, agar tercipta keseimbangan dalam keluarga itu. Kemudian ada konsep kesetaraan dalam perspektif gender. Secara normatif Al-Quran menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan menyeratkan 2 hal. Pertama, dalam pengertian umum ini berarti menerima martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang sama. Kedua, masyarakat harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pandangan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian ada faktor yang menyebabkan perempuan mengalami bias gender sehingga tidak setara dengan laki-laki. Yang pertama ada budaya patriarki yang telah lama mendominasi masyarakat. Yang kedua, faktor politik tidak sepenuhnya berpihak pada perempuan. Yang ketiga, faktor ekonomi di mana sistem kapitalis global di dunia sering mengeksploitasi perempuan. Yang keempat, faktor penafsiran teks agama yang bias gender. Meskipun hak dan kewajiban suami istri telah dirumuskan kembali untuk mencapai hak dan kewajiban dengan prinsip kemitraan, hal ini tentunya tidak secara mutlak mengubah ketentuan awal secara keseluruhan dan justru mengkonstruksi yang sudah ada, melainkan mencoba menanamkan nilai-nilai saling menjaga, melindungi, dan melengkapi dengan saling mendukung dalam urusan rumah tangga. Inilah prinsip yang ditanamkan dalam sebuah rumah tangga. Sebenarnya Islam telah memberikan konsep ideal bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Namun konsep ini tidak lagi dijalankan dengan baik oleh umat Islam secara keseluruhan, sehingga nilai-nilai kebijaksanaan dan keadilan telah dianggap relatif. Beberapa alasan menjadi ilat secara kontekstual. Mereka hanya boleh kasuistik dan tidak boleh terprovokasi, seolah-olah peran laki-laki bisa disamakan dengan perempuan. Karena jika konsep tersebut kemudian menjadi hasil mufakat yang diamalkan dan dijadikan sebagai referensi, itu akan menjadi bencana di masa depan. Kedudukan istri yang bekerja di luar rumah atau wanita karir merupakan bentuk kesetaraan dalam perwujudan nilai-nilai keadilan, musawah persamaan, dan syura demokrasi. Hal ini mengakibatkan kedudukan istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dapat bekerja membantu suaminya mencari nafkah. Istri adalah mitra dalam rumah tangga, di mana suami dan istri saling mendukung dalam urusan rumah tangga.
Kata qawwam dalam Al-Quran bukanlah dimaknai sebagai pemimpin, melainkan berarti saling melindungi dan mendukung antara dua orang yang memiliki keutamaan dalam hal harta. Sedikit kesimpulan dari materi di atas adalah hak dan kewajiban suami istri harus dinilai secara kontekstual agar unsur keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan komunikasi yang baik untuk kemitraan antara keduanya terpenuhi. Makna qawam dalam konteks ini tidak dapat diartikan sebagai pemimpin. Hal tersebut menekankan nilai kemitraan antara keduanya, sehingga terwujud saling membantu, mendukung, dan peduli. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menjadikan hukum bagi manusia untuk kepentingannya sendiri. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.